Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Sudut Misteri. Kali yang dialami salah satu rekan saya. Walaupun hari ini kita akan membahas masalah atau ceritanya sudah lama, tapi cerita ini sangat menyeramkan. Nah, cerita ini dialami dia waktu anaknya masih berumur beberapa bulan. Dan kali ini kita kedatangan narasumber. Biar lebih jelas lagi, kita langsung tanya narasumbernya. Pak, selamat malam, Pak Beben. Malam. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kali ini Anda mau menceritakan tentang apa ya? Sekarang saya mau menceritakan tentang anak saya. Waktu itu kejadian tahun 2014. Oh, udah lama sekali ya? Ya. Waktu itu kejadian anak saya baru berapa bulan lah pada tahun 2014. Oh ya, udah hampir 10 tahunan lah. Iya. Kurang lebih. Pada waktu itu pukul ya lah mau ke maghrib lah. Oh, kalau kata bahasa Sunda saripna. Saripna ya. Kata bahasa Sunda. Anak saya itu dia baru berapa bulan kan, dia nangis terus gitu kan. Pas setelah nangis itu yang dilakukan Bapak Kristen itu apa gitu? Langsung bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau apa gitu nggak? Oh, kalau masalah itu tidak langsung ke dia bawa ke medis itu tidak gitu. Waktu itu saya bertanya dulu ke orang tua dan karena kan saya bertanya ke orang tua ya kan soalnya kan orang tua banyak pengalaman lah gitu kan, terus ada gimana gitu kan. Nah itu saya dikasih tahu suruh ke Pak Raji. Semacam dukun beranak gitu ya? Iya, kalau gitu kan bahasa Sundanya di Pak Raji gitu kan. Tapi waktu itu pas maghrib itu kan kata orang tua itu jangan dulu. Kalau ada pantangan Ada waktu. Iya, kalau kata orang dulu itu kalau mau manggil Pak Raji atau apa jangan pas maghrib menjelang maghrib atau jangan sendirian. iya itu emang betul itu kata orang tua. Saya juga kayak gitu gitu kan. Tapi kan saya khawatir lihat anak saya Yang terus nangis gitu kan, tidak ada berhentinya gitu kan. Nah, saya panik gitu kan. Ya udah aja lah, di situ saya bergegas untuk memanggil Pak Raji itu gitu kan. Saya bergegas pakai motor gitu kan, pergi ke rumah Pak Raji gitu kan. Langsunglah saya pergi. Pas waktu pergi juga kan ya lah, dia yang di pikiran saya anak saya gitu kan, berpikiran macam-macam gitu kan, tidak gitu kan. Yang penting pamali lama dia itu kan. Pas waktu saya nyampe di depan rumah Raji, ya saya masuk gitu kan, tutup pintu. Nggak lama ya keluarlah Raji gitu. Lalu diceritakan lagi. Ceritanya kejadian saya menangis gitu kan. Pas waktu itu juga Pak Raji itu apa namanya ya kayak orang tua saya tadi, jangan sekarang lah gitu kan. Ini baru juga maghrib, apa namanya saripna bahasa Sunda mah gitu kan. Kata Pak Raji juga gitu kan. Tapi tetap saya gitu kan, kalau pikiran saya kan anak saya terus gitu kan, tetap aja saya kekeh lah, maksa Pak Raji buat ikut gitu. nah buat ikut. Ya Pak Raji nggak bisa gimana gitu kan, ya masuk dulu ganti baju ya pakai inilah persiapan gitu kan. Ya udah di situ Pak Raji naik gitu kan motor saya. Nah, pas di perjalanan gitu kan, Itu dari rumah ke Pak Raji jauh. paling ada 5 kilo lah, Jauh ya. paling 5 kilo ada. Pas waktu mau pas masuk ke apa namanya, bukan gang lah,
masuk ke arah rumah saya. Pas masuk ke rumah, ya ke jalan mau ke rumah saya. Di situ, ya memang saya nggak ngerasain gitu kan, ada hal-hal yang aneh. Hal yang aneh. Saya terus aja jalan. Udah nyampe di rumah. Sudah nyampe di rumah, ibu saya nanyain mana Pak Rajinya. Pas saya nengok ke belakang, itu Pak Rajinya tidak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada itu. Kemana itu teh? Nah, saya juga itu pas waktu saya lihat ke belakang motor pas itu kan, oh Pak Rajinya tidak ada. Saya juga kaget kan, kemana itu Pak Raji? Padahal tapi pas yakin waktu di rumah Pak Raji itu si Pak Rajinya naik. Udah yakin gitu kan, yakin udah naik gitu. Udah naik dari rumah sampai dari keluar jalan rumah Pak Raji juga masih ngerasa gitu. Ada naik, yakin ada. naik. Soalnya kan saya udah yakin itu kan ngikut. Tapi sih di jalan sempat ngobrol sama Pak Raji gitu. Ada ngobrol nanya-nanya gitu kan soal masalah anak gitu kan. Nanya-nanya lah, ada lah interaksi sama Pak Raji itu gitu kan. Nah, pas nyampe rumah itu, pas ditanya sama ibu saya mana Pak Rajinya, itu tidak ada. Pas saya lihat ke belakang, tidak ada. Saya juga di situ kaget, kok ini kemana? Soalnya di jalan saya di atas motor tidak ngerasa apa goyang-goyang kalau jatuh gitu kan. Ya, kalau jatuh atau turun pasti ngerasa gitu. Ini tidak. Nyantai aja saya biasa gitu bawa motor seperti biasanya gitu kan. Aneh juga ya. Iya deh justru itu kan. Beberapa waktu lah sekitar kalau nggak salah 1 jam lebih. Tapi enggak, sebelum itu dicari enggak Pak Rajinya? Dicari dulu enggak? Iya, waktu itu kan saya mencari dulu. Saya malahan, malahan saya balik lagi ke rumahnya. Itu sesudah mencari gitu? Iya, udah mencari gitu kan. Saya keliling kampung dulu gitu kan. Sekitar rumah. Nah, sekitar rumah gitu kan. Sekitar rumah tidak ada gitu kan. Ke jalan juga saya mencari tidak ada. Takutnya ya pasti dia jatuh gimana gitu kan. Itu kan kalau jatuh ada terasa ada goyang. Iya, Gimana justru itu goyang itu tidak ada gitu kan. Saya yang anehnya gitu kan. Yang saya kepikiran terus kan anak. Nah, jadi saya di situ Pak Raji tidak ada. Kemana saya jadi apa perasaan saya itu jadi campur aduk lah gitu kan. Pak Rajinya nggak ada, anak saya terus menangis gitu kan. Dicari udah Nggak ada gitu kan. Saya sampai keliling-keliling kampung gitu kan, di kampung saya gitu kan. Sekitar rumah ya. Di situ ada tangkal pohon beringin lah. Pohon beringin sampai saya di situ keliling-keliling mencari Pak Raji itu sampai ketemu. Adalah 1 jam lebih saya mencari Pak Raji. Terus Terus akhirnya gimana bisa ketemu lagi atau balik lagi ke rumah Pak Raji? waktu itu ya saya berpikir untuk mencari balik lagi ke rumahnya gitu kan. Saya juga kan penasaran. Takutnya Ada apa-apa gitu Sama kan, takutnya gitu ya. di rumah tidak ada. Nah kan saya juga kan yang jadi itu kan. Udahlah saya bergegas lagi pergi ke rumahnya lagi gitu kan. Pas saya datang ke rumahnya, ya saya ketuk lagi gitu kan rumahnya. Yang datang itu anaknya, Bukan si Pak Rajinya tersebut. bukan. Dan saya nanya ke anaknya, nanya Pak Raji itu, anaknya menjawab ada di rumah gitu kan. Dan si anaknya juga itu ditanya sama Pak Raji itu gitu kan, orang apakah Bukan. gitu. Dalam artian makhluk gaib. ya anaknya menjawab ya, orang gitu kan. Dan saya dipersilakan masuk gitu kan.
Dan saya juga ketemu sama Pak Raji itu. Pas saya ketemu sama Pak Raji itu kayak orang ketakutan. Gitu kan, kayak orang ketakutan, terus sambil menggigil gitu kan. Ya disitulah saya bertanya ke Pak Haji, apa yang sudah terjadi sama dia gitu kan. Kenapa bisa nggak ada gitu, kenapa Iya. bisa ada di rumah lagi padahal Iya. tadi kan cepat naik motor gitu. Itu kan saya bertanya sama dia. Nah, dan dia menceritakan pas masuk ke jalan yang mau ke rumah saya itu, dia merasa ada yang mengangkat badannya, kata si Paraji itu. Gitu kan, ada yang mengangkat badannya turun dari motor saya gitu kan. Malahan si Paraji juga tuh memanggil-manggil saya gitu Oh kan. gitu pas Iya. di ada yang Pas ada menurunkan. ngangkat gitu ya, gitu kan, memanggil-manggil saya. Ujang. Kan saya ya biasa aja gitu kan, soalnya tidak ada Kedengeran gitu si Tidak. Pak Haji itu manggil-manggil. tidak. Kalau saya kedengaran ya udah saya pas berhenti kan gitu kan, ini mah tidak gitu kan. Saya Jadi- kan Jadi nyantai. pengakuan si Pak Haji itu pas waktu masuk ke jalan yang mau arah ke rumah, pas dekat-dekat rumah itu ada yang menurunkan. Ya ada menurut Ada sih. Tapi lihat siapa yang menurunkan itu si Pak Haji itu tahu. kata si Paraji itu sosok besar hitam, Itu sosok yang penjelasan si Paraji itu gitu kan. Dan saya juga bertanya, terus pagi itu bisa pulang itu gimana? Gitu kan? Nah, dia bercerita dia itu kalau bahasa Sunda mah linglung. Kalau disesatkan, disesatkan gitu kan, disesatkan di pohon yang besar tadi. Pohon beringin itu yang Beringin tadi yang besar, pertama diceritakan. yang tadi diceritakan. Pagi itu udah berapa kali lah, ada lebih 5 keliling terus aja dia Di tempat yang sama, di gitu kan. pohon itu, ya kata dia tuh dia ingin keluar dari wilayah ya kampung saya itu, tapi susah tetap aja tuh. Dan alhamdulillah dia bisa keluar dari pohon itulah ya, di Ya, tempat sekitar sekitar itu. itu gitu kan. Adalah warga setempat dia melihat ada warga setempat di situ, dan dia nanya ke warga setempat, nanya dia mau Kemana gitu? keluar Keluar. ya, keluar di tempat ini, mau ke jalan raya, kemana jalannya gitu kan. Nah, ya dikasih tahu lah sama warga setempat itu, nah, jalannya gitu kan. Ya dari situlah dia bisa keluar dari wilayah pohon beringin itu gitu kan. Pas waktu itu dia juga tidak mau saya ajak lagi Ke untuk rumah. mengobati anak saya. Karena mungkin dia udah Iya, kalau itu ya udahlah ketakutan gitu kan, soalnya dia ngelihat sesosok menggigil gitu, pada menggigil ya, hitam lah kayak orang ketakutan gimana gitu kan. Jadi dia menyarankan ke saya, udah aja anaknya bawa ke sini. Oh, jadi pada akhirnya si anak teh dibawa ke Pak Haji gitu. Iya, Jadi langsung Pak Haji jadi yang datang ke rumah. Enggak, soalnya dia nggak mau, tahu soalnya ya kalau takut mesti takut gitu kan ya. Gitu kan. Ya saya bawalah anak saya, saya pulang lagi bawa anak saya ke rumah Pak Haji sama istri saya gitu kan. Ya pas dia obatin anak saya itu, ya emang anak saya ya namanya juga anak kecil kan pasti ada lah Iya. hal-hal Apalagi baru beberapa nah, bulan ya. beberapa bulan gitu kan, adalah nggak tahu itu sesosok ya gaib gitu kan. Dia juga mengobati sampai keringat keluar gitu kan, sambil kalau masih takut mah ada rasa takut gitu kan, takut kayaknya gitu kan, sesosok yang besar hitam yang tadi itu
datang lagi kayaknya gitu kan. Nah, itu ya disitulah alhamdulillah anak saya berhenti menangisnya gitu kan. Di situ ya saya juga apa ya, Setelah selesai, setelah selesai gitu kan anak saya diobatin di situ gitu kan. Alhamdulillah anak saya berhenti menangisnya dan paling juga menyarankan gitu kan ke saya, ya kalau misalnya mau ke orang pintar berobat itulah ada pantangannya gitu kan, nggak sembarangan. ada waktunya mungkin ya. gitu. Waktunya jangan atau maghrib atau apa gitu. Iya itu iya pantangan orang dulu lah, ya, orang tua dulu gitu kan. Ya disitulah saya berterima kasih kepada Pak Haji gitu kan yang sudah mengobati anak saya gitu kan. Di situ saya alhamdulillah Anak nggak nangis lagi. ya gitu. Disitulah kejadian itu kan Pak Haji. Seperti itu. Mungkin barangkali ada cerita-cerita lain yang berkaitan dengan mistis yang lainnya seperti yang dialami yang barusan tadi atau yang dialami rekan-rekan. Jadi saya bisa ada cerita di part-part selanjutnya, ada cerita lagi gitu. Mungkin saya bisa ngobrol lagi sama Bapak Kristiadi. Oh oke. Kalau itu ya lah banyak gitu kan. Oke, kalau banyak, jadi kalau banyak saya nanti akan undang lagi Bapak Kristiadi untuk jadi narasumber dengan cerita yang berbeda lagi. Silakan mungkin. Nah, untuk para penonton, biar channel kita berkembang lagi, biar kita terus bisa berkreasi, jangan lupa dukung konten kita agar terus berkarya dengan cara like, komen, dan subscribe atau di-share ke teman-teman biar yang lain pada tahu cerita kita. Mungkin sekian cerita saya bersama narasumber untuk kali ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Bye. Misteri.